Baik, puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah Yestoya Revival. Ada janji, ada iman, ada kemenangan, ada mujizat yang terjadi di dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Dan percayalah itu karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari datang siang hari ini dengan kasih, dengan cinta, dengan pengagungan akan Dia. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kami hidup karena anugerah-Mu, anugerah yang melimpah. Dan biarlah kami menghidupinya di dalam hidup kami. Kami berjalan di dalam anugerah, kami hidup di dalam anugerah. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian penyembahan kami di dalam nama satu nama, Allah yang perkasa, Allah yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, semua karena anugerah-Mu.
Kami menghadap Engkau, kami berhadapan muka dengan Engkau. Terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami berada di hari Jumat. Kami akan menikmati hari pekan, di akhir pekan ini. Kami juga akan berkumpul bersama dengan keluarga karena ada libur Raya Imlek Tuhan. Tuhan, biarlah di hari Jumat ini kami mendengar daripada sebagian firman Tuhan, supaya menjadi kekuatan bagi kami semua. Sebab itu kalau di gedung, di ruangan ini ada kuasa-kuasa gelap, ada roh-roh jahat. Dan dimanapun saudara berada ada kuasa-kuasa gelap, kami tengking, kami hancurkan dan kami usir di dalam nama Yesus keluar dari tempat ini. Dan dimanapun saudara berada, ketika ada roh Allah maka yang sakit pasti disembuhkan. Yang letih, lesu dan berbeban berat diberikan kelegaan dan kuatan. Yang sedih dihiburkan, yang berputus asa menyerah bahkan berniat membunuh diri. Di dalam nama Yesus ada kekuatan yang baru. Ada sukacita dan masa depan yang cerah di dalam Yesus Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan, urapi setiap kami, berikan setiap kami telinga seorang murid dan hati sebagai hamba. Sehingga firman yang ditabur tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan berakar kuat, bertumbuh subur dan berbuah lebat dalam musim kehidupan kami. Tuhan juga urapi mulut dan lidah hamba-Mu, Tuhan urapi setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih untuk worship leader dan pemain musik yang sudah membawa kita ke dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa di hari Jumat. Kemarin saudara malam sudah mendengarkan talk show ya, tentang bagaimana cara mendapatkan jodoh. Saudara mungkin terkesan lucu ya kalau soal jodoh, tetapi saudara, jodoh atau pasangan itu sebetulnya prinsipal dan penting. Kenapa? Karena umat Tuhan, jemaat Tuhan itu adalah mempelai Kristus. Kalau saudara tahu mempelai artinya berarti pasangan, pinangan yang akan dipinang saudara. Nah umat Tuhan, kita umat Tuhan itu adalah mempelai Kristus. Yang dimana dia akan datang kedua kali menjemput kita. Jadi kenapa saya ngadakan talk show itu kemarin, banyak yang diberkati, banyak yang bertanya, saya menjawab sehingga ya bisa menjadi solusi ya.
Sebab itu kenapa penting juga dalam Alkitab, dalam nas Alkitab, dalam Matius 19 disampaikan bahwa apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Yang bisa menceraikan ya hanya maut, hanya waktu Tuhan yang bisa memisahkan. Ya artinya maksud daripada cerai itu memisahkan, yaitu adalah maut ya. Sebab itu hari ini mari sama-sama kita akan mendengar firman Tuhan, walaupun ini secara rekaman, tetapi saya percaya saudara dimanapun berada, saudara kuasa Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang percaya katakan amin. Saudara mari sama-sama kita melihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Filipi 4 ayat yang ke-13. Ini ayat yang terkenal saudara-saudara, dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yaitu Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Ini juga ada lagunya ayat ini saudara. Dibawa oleh sebuah band rohani lagunya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nah itu ya, jadi ada lagunya saudara di Filipi 4 ayat yang ke-13. Nah saudara, saya mau bawa saudara ke ayat yang sebelumnya. Mari sama-sama kita melihat yang di Filipi 4 ayat 12. Sebelum Paulus, ini kan Paulus menulis suratnya buat jemaat Filipi. Sebelum Paulus membawa perkataan ini atau firman atau surat ini dikatakan apa? Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara-saudara, jadi Paulus tahu apa itu rasanya kekurangan. Paulus tahu apa itu rasanya kelimpahan. Paulus tahu rasanya apa itu kenyang. Paulus tahu apa rasanya lapar. Jadi saudara-saudara, akhirnya dia bisa berkata apa? Ayat yang 13 ditayangkan lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Saudara, jadi Paulus sadar dia bisa melewati semua itu karena dia tahu ada Yesus yang memberikan kekuatan. Saudara, saya tahu saudara yang menyaksikan tayangan ini mungkin saudara sedang lemah. Saudara butuh kekuatan. Siapa yang bisa kasih kekuatan? Ya Yesus. Gak ada yang lain saudara-saudara. Sebab itu saudara perlu datang kepada Yesus. Saudara, kalau kita mau eksposisi itu apa sih? Eksposisi itu mengupas tuntas Filipi 4. Di situ ada kejadian yang menarik saudara. Tapi nanti saudara baca sendiri aja ya. Di Filipi 4 ayat yang kedua, ada yang bertengkar saudara. Euodia dan Sintike ya. Jadi mereka bertengkar saudara. Ini sesama diaken di gereja Filipi. Tapi Paulus katakan apa? Biarlah sehati dan sepikir. Wow. Saudara, kalau Euodia Sintike ya itu berarti sesama pelayan Tuhan. Ya. Tetapi saya mau bawa saudara, salah satu kunci mujizat, kesepakatan dalam keluarga. Suami dan istri, kalau memang ada cekcok, ayo. Jangan ego, jangan tinggikan hati, redam, harus ada yang ngalah. Saya adalah seorang suami, kepala keluarga, imam keluarga, gak selalu harus saya yang menang. Kalau pas istri saya ngomong ngasih masukan dia, saya harus rendahkan diri saya. Oh iya ya saya perbaiki. Enggak, apa? Ngomongin suami? Ya gak bisa, suami ini. Wah ya itu saudara, gak bisa. Harus mengalah ya saudara. Jadi ketika ada sehati, ada sepikir, maka segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nah, salah satu kuncinya saudara mengalami kekuatan, ya harus sama-sama, bergandengan tangan, ya, bersatu hati. Saya percaya Paulus luar biasa, dia adalah panutan. Ya, dia adalah tokoh rasul yang luar biasa. Bagaimana dari Saulus menjadi Paulus. Dari yang suka melempari batu orang yang percaya Yesus, yang menganiaya sampai dia mengalami penganiayaan, dia dipenjara. Saudara tahu bagaimana Paulus mati? Beheaded,
dipenggal kepalanya, saudara. Tetapi maka dari itu, kalau saudara memahami konteks, maka saudara akan mengerti ketika Paulus menulis, bagiku mati adalah keuntungan. Karena dia tahu kalau dia mati, dia beroleh surga, saudara-saudara. Apa yang dahulu kuanggap penting, apa yang dahulu kuanggap keuntungan, justru kuanggap rugi. Kenapa Paulus bisa bilang begitu? Karena Paulus itu muridnya Gamaliel. Gamaliel itu kok zaman sekarang profesor, saudara-saudara. Dan apa yang menarik tentang Paulus? Dia adalah orang yang bisa melakukan hukum Taurat, saudara. Dia sempurna lakukan itu. Loh betul, saudara. Ini gak main-main orang ini. Oh, tapi ketika dia jumpa dengan Yesus, apa yang terjadi? Iya ya, bodoh saya dulu ya melakukan ini itu yang saya pikir saya sudah hebat. Tapi saya anggap itu rugi karena apa? Pengenalan akan Kristus. Dan akhirnya hidupnya dia berikan untuk Tuhan. Bahkan tadi saya sudah sampaikan, dia mati mengenaskan saudara-saudara. Tetapi saya percaya dia sudah terima mahkota kehidupan di dalam Yesus. Sebab itu kita semua yang masih hidup hari ini, yang mendengarkan tayangan ini, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Haleluya. Jadi saudara, perkara kita bisa kuat. Tanggung ini artinya apa sih? Saudara bisa lewati, saudara bisa hadapi. Karena ada Yesus yang memberi kekuatan. Saudara boleh tulis di kolom chat, amin, 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 amin. Saudara, setiap firman Tuhan harus saudara aminkan. Karena amin itu artinya apa? Pasti terjadi. Saudara, saya mau kasih satu fakta yang menarik tentang kata amin. Boleh kita buka satu ayat ya di Wahyu, dibantu Wahyu. Wahyu 22 ayat yang ke-18. Wahyu 22 ayat yang ke-18 sampai 21. Ini sebagai penutup dan setelah itu saya akan doa. Saudara, wah ini dahsyat kata amin. Dikatakan apa? Yohanes bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Ayat 19, dan jikalau seorang mengkurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dari kota kudus. Maksudnya kota kudus ini bukan yang di Jawa Tengah ya, tapi yang di sorga. Nah, nanti loh kota kudus ya, memang di Jawa Tengah ada kota kudus. Tapi kota kudus yang dimaksud di sini ya Yerusalem baru, saudara-saudara. Seperti yang tertulis dalam kitab ini, ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera. Kata selanjutnya apa? Amin. Wow. Artinya amin, yakin bahwa Yesus akan datang kedua kalinya. Datanglah Tuhan Yesus, ayat yang terakhir 21, dan ini adalah ayat terakhir yang benar-benar terakhir. Ya, karena ini terakhir beneran ini. Artinya di Alkitab ini paling terakhir ini. Karena paling belakang, paling terakhir. Coba kita baca sama-sama. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Dan kata terakhirnya apa? Amin. Artinya apa? Yang tertulis di dalam Alkitab pasti terjadi dan amin pasti terjadi. Saudara, W2221, Wahyu 22 ayat 21. Kata terakhirnya apa? Amin. Sebab itu saudara, Alkitab ditutup dengan kata amin. Karena apa? Dari awal alfa sampai akhir omega ditutup dengan amin. Artinya A, B, C, D, E, F, G sampai Z pasti terjadi. Amin. Mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Saya akan doa, worship leader dan pemain musik boleh siap. Boleh tadi lagu terima kasih, refnya saja musik mengalun dengan lembut. Terima kasih Yesus, musik saja mengalun dengan lembut. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur, haleluya, Yesusku, haleluya, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur
Masih boleh mengalun dengan lembut. Terima kasih yang versi satunya ya Pak Tri. Terima kasih yang versi satunya. Yang terima kasih Yesus. Terima kasih. Ya itu. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Masih boleh mengalun dengan lembut lagu ini sambil saya berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Sambil saudara tulis di kolom chat, saya berdoa. Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati Tuhan, yang sedih dihibur, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Semua lebih daripada pemenang. Kami percaya Tuhan, di hari Jumat ini mujizat terjadi. Kami akan mendengar kesaksian-kesaksian yang ajaib. Dan besok Sabtu kami akan beribadah. KKR doa pagi, Tuhan juga tolong. Minggu ibadah raya, Tuhan juga menolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan sudah menolong setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Sebentar tayangan ini akan usai. Saya percaya walaupun tayangan ini usai, tapi kuasa Roh Kudus tidak berkesudahan. Saudara tetap setia, kita akan berjumpa di hari Senin. Ya, hari Senin melalui tayangan. Dan juga Selasa live streaming saudara-saudara. Mari kita tutup dengan sebuah pujian. Silakan worship leader. Haleluya. Kasih. Haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji menyembah nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kami berdoa, kami bersama-sama bersatu hati. Berdoa bagi Bapak dan Ibu Gembala kami. Dimanapun Bapak Ibu Gembala kami berada dalam pelayanan, dalam penggembalaan, dalam pekerjaan apa saja, dalam perjalanan. Tuhan membuat berhasil dan beruntung. Juga bagi setiap wakil gembala dan setiap tim penggembalaan dalam keluarga besar pekerjaan pelayanan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Juga bagi setiap hamba-hamba Tuhan full timer, pelayan Tuhan yang mengambil bagian pada siang hari ini, Tuhan juga keluarga besarnya, pekerjaannya, pelayanannya dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Juga bagi setiap jemaat yang mendengarkan melalui rekaman online ini Tuhan, dalam keluarganya, pernikahannya, pelayanan, pekerjaan, studi, dan juga jodohnya, semua yang terbaik datang daripada Tuhan. Dan dalam setiap perjalanan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi gedung Gereja Betani Ustaya Malang ya Tuhan, yang sedang dibangun tahap kedua, lantai 4 sampai lantai 7. Kami percaya Tuhan, gedung 10 lantai ini pasti jadi di dalam nama Yesus. Apa saja yang kami perlukan, baik daya dan dana, Tuhan telah menyediakan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga sebab Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah penyedia bagi setiap kami. Ya Tuhan, juga bagi setiap pribadi lepas pribadi yang mendukung dalam doa, daya dan dana.
Tuhan juga membalas, memberkati berlipat kali ganda. Kami percaya ketika kami menabur dengan bercucuran air mata, maka kami akan menuai dengan bersorak-sorai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan akhiri tayangan ini. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Bawalah, terimalah dan nikmatlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai dan memberkati engkau. Mulai dari sekarang sampai merata Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dan setiap yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.